副公主大人，里面究竟发生了什么？有人上阵台！起！欧阳长老，是缥缈。好了好了，除了我们几个，血脉圣地弟子报仇啊！好。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-605. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 604. Kemarin pintu keluar akhirnya telah terbuka juga, di mana Jiruyu dan juga Kiansu masihlah menunggu kedatangan Kinchan. Namun karena ia tidak kunjung datang, maka Kiansu pun memilih untuk pergi saja, dengan keyakinan kalau Kinchan pasti masih selamat dan bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Pada akhirnya para murid dari istana Piao Miao dan juga aula penegak hukum menjadi yang pertama keluar dari tempat itu. Orang-orang di sana bingung apa yang telah terjadi. Lantas mengapa juga orang-orang Kekaisaran Xuanwu tidak kunjung datang? Pasalnya tetua Hu Xuang ingin memastikan apakah pangerannya sudah dihabisi di tempat itu. Nah, sebelum semua itu terjadi, wakil ketua Huang Ning datang demi bisa melindungi para muridnya. Ia pun meminta Cicia untuk membawa semua orang pergi dari tempat itu. Hanya saja Hu Xuang tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, di mana penyerangan langsung saja dia lakukan. Alhasil pertarungan pun telah terjadi antara dua tetua tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan yang terjadi di tempat itu bisa dilihat oleh semua orang. Selain itu ada orang lain yang telah berhasil keluar dari tempat tersebut, yang mana hal ini pun membuat pertarungan pun harus terhenti dulu. Pasalnya Hu Xuang ingin melihat kelompok mana yang telah kembali. Wang Ning setuju dan mengakhiri pertarungan mereka untuk sementara. Di saat Hu Xuang tengah menunggu kedatangan orang-orang itu, terlihat kalau Huang Ling memilih untuk pergi saja. Di sisi lain, Kiansu bersama yang lainnya masihlah terus melakukan perjalanan. Hingga Hong Lim pun muncul, di mana ia ingin bertanya kepada mereka mengenai apa yang telah terjadi di tempat tersebut. Pasalnya, Hong Li dan juga pria berpakaian hitam dari aula penegak hukum juga tidak kembali. Murong Bingyun memberitahu kalau sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di dalam sana. Karena menjelaskan semua ini cukup sulit, jadi Murong Bingyun pun memperlihatkan seluruh ingatannya kepadanya. 副公主大人，里面究竟发生了什么？ Dengan begitulah Hong Li bisa tahu mengenai apa yang telah terjadi di sana. Dalam waktu yang singkat, seluruh kejadian itu melintas di pikirannya. Ini semua sangatlah membuatnya terkejut. Murong Bingyun menanyakan kepadanya sebenarnya siapakah orang-orang berpakaian hitam itu. Sepertinya Hong Li itu memang mengetahui sesuatu, namun dia ingin mengajak mereka untuk pergi dulu karena tidaklah memiliki banyak waktu lagi. Selain itu, mereka juga harus pergi demi bisa menemui Tuan Putri Istana Piao Miao. Hong Li pun mengeluarkan manik-manik untuk bisa menciptakan sebuah ruang teleportasi. Dengan semua itu, mereka bisa dengan cepat sampai ke Istana Piao Miao. Hong Li meminta semua orang untuk naik karena dialah yang akan mengendalikan ruang teleportasi tersebut. Dalam waktu yang sangat cepat, mereka pun telah pergi. Kembali lagi ke hadapan pintu masuk ke dunia Gohyo, di mana sesaat kemudian tetua situ bersama para murid lainnya telah keluar. Di sini juga ada Chen Sisi dan yang lainnya. Orang-orang di sini sangatlah takjub karena aura tetua situ telah meningkat. Tapi baik dari aula permunipil ataupun sekte iblis ilusi, mereka sama-sama memasang wajah sedih. Terutama Chen Sisi karena tidak kunjung melihat kemunculan dari Kinchan. Sesaat kemudian, wakil ketua sekte pun menghampiri mereka. Sedangkan tetua situ bertanya di manakah para murid dari istana Piao Miao. Ouyang Jun penasaran mengapa tetua situ mencari mereka. Melihat pamannya, Nana pun segera memeluknya karena dia itu sudah sangat lelah dengan apa yang telah dia alami.
Tetua Situ pun meminta Ketua Ouyang untuk bisa membalaskan dendam para murid dan semua anggotanya. Ouyang Junmasila belum paham dengan apa yang terjadi, maka karena itulah dia yang meminta penjelasan darinya. Tetua Situ memberitahu kalau istana Piao Miao telah bekerjasama dengan sebuah klan. Mereka dengan sangat kejam menghabisi semua orang di istana Guize. Bahkan hanya beberapa saja yang selamat dari kejadian tersebut. Para ketua tentu saja terkejut dengan apa yang telah terjadi. Mereka hanya bisa memohon kepada para tetua untuk bisa membalaskan dendam semua murid yang telah gugur. Informasi ini tentu saja membuat semua orang di sana terkejut. Ouyang长老，是缥缈。好了好了，除了我们几个，血脉圣地弟子报仇啊！ Tetua Husong juga bertanya mengenai kondisi dari para murid Kekaisaran Xuan Yuan-nya. Tentu saja mereka memberitahu kalau semua itu adalah ulah dari istana Piao Miao. Bahkan Pangeran Fonglai juga dihabisi oleh mereka. Mendapatkan kabar itu tentu saja membuatnya sangat kesal. Bahkan tekanan kekuatan juga telah dirinya keluarkan. Ini sangatlah sulit untuk bisa dilawan oleh semua orang yang ada di sana. Karena sepertinya kekuatan dari Tetua Husong itu berada di tingkat yang cukup tinggi. Tapi tidak untuk Ouyang Jun dan para tetua lainnya. Mereka meminta Tetua Husong untuk berhenti, karena bagaimanapun tindakannya itu telah menyakiti para muridnya. Tapi tekanan kekuatan ini masihlah belum kunjung dilepas oleh Husong. Pasalnya dia ingin tahu lebih jelas mengenai apa yang telah terjadi di dalam sana. Hingga Chen Sisi memberitahu kalau memang benar semua itu adalah ulah dari istana Piao Miao. Sesaat kemudian ada orang lain lagi yang telah kembali, di mana itu adalah Tetua Tianwuji bersama Tetua Fu. Berhubung Tetua Husong ada di sini, jadi Tianwuji pun segera menemuinya untuk bisa melaporkan apa yang telah terjadi. Bahkan Denny sampai memeluk kakinya sambil memohon kepada Tetua Husong supaya bisa membalaskan dendam semua muridnya. Karena bagaimanapun istana Piao Miao telah bekerjasama dengan sebuah klan untuk bisa menghabisi mereka. Bahkan hanya dia saja yang berhasil keluar dari tempat itu. Tianwuji menjelaskan kalau dia sudah berjuang begitu keras untuk bisa melawan mereka. Namun apa daya, dirinya tetap tidaklah bisa membalaskan dendam para muridnya. Tianwuji merasa dia sama sekali tidaklah pantas. Mendengar apa yang telah terjadi semakin membuat Husong menjadi murka. Karena ia baru saja membiarkan para murid istana Piao Miao pergi, padahal mereka adalah dalang dari matinya Tuan Muda Kekaisaran Xuan Yuan-nya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat botol dari Raja Iblis Merah telah berhasil keluar dari bebatuan, di mana mereka pun keluar dengan selamat. Ini tentu saja membuat mereka merasa begitu senang karena berhasil keluar dari kejadian itu. Bahkan tidak ada luka yang mereka terima. Sedangkan Weile sendiri agak kelelahan. Ia juga masihlah belum terbiasa dengan penampilan baru dari Raja Iblis Merah. Alih-alih takut kepadanya, Weile itu malah bernafsu karena bagaimanapun Hongli ini juga sangat cantik. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.